Dalam suatu perusahaan, persediaan pengadaan bahan baku sangat perlu diperhitungkan, dikendalikan, dan direncanakan. Metode yang paling tepat untuk hal tersebut ialah MRT. MRT berkaitan dengan kebutuhan dan waktu pemesanan. Untuk merencanakan hal tersebut, diperlukan langkah dasar. Yang pertama ialah menentukan kapan pekerjaan harus selesai dan kapan material harus tersedia. Yang kedua ialah netting. Yang ketiga ialah tahapan loading. Saya Ratu Amalia Primadiningsih akan langsung menjelaskan hal tersebut. Apa itu arti dari netting dan loading? Netting ialah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan. Informasi yang diperlukan yaitu kebutuhan kotor untuk setiap periode, yang kedua persediaan awal perencanaan, yang ketiga ialah rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Kemudian tahap selanjutnya ialah loading. Loading ialah proses penentuan besarnya ukuran jumlah pemesanan yang optimal untuk sebuah item atau bahan berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Metode loading ini ada bermacam-macam dan dapat dibagi dua, yaitu static dan dinamik. Contoh yang static ialah fixed order quantity, yang kedua ialah economic order quantity. Untuk yang dinamik, yaitu lot for lot atau L for L, kemudian fixed period requirement. Kita langsung saja kepada implementasi latihannya. Langsung saja pada latihan pertama mengenai netting atau jumlah kebutuhan bersih. Pada soalnya diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan pertama sebesar 15, bulan kedua sebesar 10, bulan ketiga sebesar 40, bulan keempat sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan keenam sebesar 15, bulan ketujuh sebesar 5, dan bulan ke-8 sebesar 10. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Pertama, kita akan memasukkan yang diketahui ke dalam tabel. Diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan dari bulan pertama hingga bulan ke-8 yaitu 15, 10, 40, 35, 15, 15, 5, 18. Kemudian persediaan produk di gudang sebesar 25. Maka persediaan di tangan start pada 25. Selanjutnya ialah pada minggu ke-10 atau bulan ketiga akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Pertama-tama, kita akan mengurangi kebutuhan kotor dengan persediaan di tangan. Pada bulan pertama, yaitu 15 dikurang 25, maka persediaan di tangan sekarang menjadi 10. Kemudian, terdapat kebutuhan kotor pada bulan kedua sebesar 10, maka 10 dikurang persediaan tangan sekarang, yaitu 10, maka hasilnya 0. Lalu pada minggu ketiga, pada bulan ketiga, terdapat kebutuhan kotor sebanyak 40, namun barang akan masuk sebesar 50 unit produk. Maka persediaan di tangan menjadi 50, dikurang kebutuhan kotor 40, sehingga tersisa 10 unit produk. Lalu, pada minggu keempat, kebutuhan kotor mencapai 35, tidak ada jadwal penerimaan persediaan, dan persediaan di tangan sekarang 10. Maka 35 dikurang 10 ialah 25, dan persediaan di tangan tidak mencukupi sehingga kebutuhan tersebut termasuk dalam kebutuhan bersih. Pada minggu kelima, terdapat kebutuhan kotor sebesar 15, maka itu termasuk kebutuhan bersih karena tidak ada persediaan di tangan.
Selanjutnya juga pada minggu ke-6 sebesar 15 untuk kebutuhan kotor, langsung masuk ke kebutuhan bersih 15. Kemudian pada bulan ke-7 sebesar 5 kebutuhan kotornya, maka akan menjadi kebutuhan bersih sebesar 5. Dan pada bulan ke-8 sebesar 18 kebutuhan kotornya, maka kebutuhan bersih ialah 18. Selanjutnya, kebutuhan bersih tersebut akan ditotalkan 25, 15, 15, 5, dan 18. Totalnya ialah 78. Itulah yang disebut netting. Latihan kedua ialah loading L for L atau load for load. Di sini diketahui bahwa perkiraan loadnya sebesar 150, namun tidak akan digunakan karena metode ini bertujuan untuk meminimalisasi biaya penyimpanan per unit sampai 0. Oleh karena itu, ukuran lot akan disesuaikan dengan kebutuhan bersih sehingga persediaan menjadi 0. Diketahui bahwa kebutuhan bersih dari periode pertama hingga periode ke-12 yaitu 10, 28, 50, 15, 46, 63, 20, 50, 12, 90, 25, dan 15. Kemudian ukuran lot akan disesuaikan dengan kebutuhan bersih dan hasilnya menjadi 0. Latihan ketiga ialah loading EOQ atau Economic Order Quantity. Soalnya disebutkan bahwa jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar Rp700 per unit atau periode dan biaya pemesanan sebesar Rp2.500 per pesan, dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih seperti pada tabel di bawah. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik Lot Economic Order Quantity atau EOQ. Diketahui berikut besaran pada tabel kebutuhan bersihnya dari periode pertama hingga ke-12 ialah 30, 24, 0, 28, 54, 23, 10, 15, 29, 45, 26, dan 40. Ukuran lotnya sebelum ini tidak ada, maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Karena EOQ menggunakan konsep minimalisasi biaya simpan dan biaya pesan, di mana ukuran lot tetap berdasarkan hitungan minimalisasi tersebut. Cara menghitungnya ialah menggunakan rumus akar 2 dikali D dikali K dibagi H. D ialah jumlah persediaan, K merupakan biaya pemesanan, kemudian dibagi dengan biaya pemesanan produk per unit. Dapatlah 48 slot. Kemudian kita masuk ke perhitungan EOQ. Pertama, menghitung jumlah biaya penyimpanan. Kita akan menambahkan seluruh persediaan dari periode pertama hingga ke-12. Didapatlah 261, kemudian dikali Rp700, didapatlah Rp182.700. Kemudian jumlah biaya pemesanan 7 dikali Rp2.500 sama dengan Rp17.500, hingga total biaya keseluruhan sebesar Rp200.200.